106 FM Merkuri, sahabat, dan kembali lagi di Perjalanan Lintas Kota di edisi hari Senin 16 Juni 2025. Dan di sore kali ini sahabat ada perbincangan spesial kita di Suara Dewan. Dan untuk edisi kali ini kita membahas berkaitan dengan penguatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Karena kita ketahui bersama ya, di 12 Juli 2025 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sahabat akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan inginnya adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik karena untuk kebermanfaatan yang luar biasa untuk ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia, terutamanya di Jawa Timur sahabat. Sudah hadir di perbincangan Talkshow Suara Dewan sore kali ini ada Bapak Haji Husni Mubarak SHMMMH. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah kesibukan untuk mempersiapkan ini semua tentunya ya. Tadi juga setelah melakukan rapat ya Pak? Benar. Atau pertemuan dengan teman-teman Dinkop? Ya, tadi pertemuan dengan Dinkop sekaligus kemudian podcast untuk menginformasikan ya salah satunya tentang kesiapan Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai bagian dari pengungkit ekonomi kita nantinya. Ya, sebelumnya mungkin saya perlu menyapa pendengar Radio Mercury FM. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Semoga Jatim bangkit gitu. Nah, tagline-nya gitu. Jatim bangkit ya. Salah satunya adalah melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Karena kalau kita bicara tentang koperasi, sejarah panjang ya Pak. Kalau bicara tentang koperasi bersama dengan Bapak Koperasi kita Muhammad Hatta yang juga menjadi Bapak Bangsa gitu ya sahabat. Jadi sejarah panjang. Nah, pengennya adalah generasi-generasi muda ini paham dan tahu betul berkaitan dengan koperasi, karena ini juga keberlanjutannya juga untuk mereka juga gitu ya. Karena kalau bicara tentang program pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi desa kelurahan melalui koperasi berbadan hukum sahabat. Dan Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak yang telah terdaftar secara nasional. Betul. Tapi sebelumnya kita pengen memahami terlebih dahulu, karena kan sekali lagi mungkin orang yang baby boomers atau Gen Z sebagian sudah mengetahui, tapi untuk yang Gen Z masih yang muda, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini apa bedanya dengan koperasi-koperasi yang sudah ada ini Pak Husni Mubarak? Ya, jadi begini, Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan salah satu program strategis dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian ini menjadi inisiasi dan disampaikan pada saat rapat kabinet terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh leading sektor Kementerian Koperasi dengan menerbitkan SE untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi semangat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk melakukan pengentasan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran. Kalau pemirsa dan Mbak mencermati bahwa salah satu astacita dari Presiden Prabowo Subianto itu adalah membangun dari bawah, membangun dari desa. Jadi membangun dari bawah dan membangun dari desa ini dalam rangka kemudian untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran. Nah, kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas kabinet tersebut bahwa semangat pemerataan kemakmuran dan pengentasan kemiskinan ini harus diselesaikan secara komprehensif dan dilakukan secara bersama-sama. Artinya kekompakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menjadi kunci suksesnya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini dengan semangat untuk menghadirkan kemakmuran, pemerataan kemakmuran serta untuk pengentasan kemiskinan, maka kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini memang diharapkan bisa menjadi pengungkit, diharapkan bisa menjadi trigger kebangkitan perekonomian desa menuju ke kemandirian desa.
Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Jadi ini lebih kompleks lagi dengan koperasi yang sudah ada gitu ya. Betul. Karena kan tujuannya adalah pengentasan kemiskinan dan juga kemakmuran, sahabat, mulai dari desa atau kelurahan itu sendiri. Nah, kenapa Koperasi Merah Putih bisa dikatakan penting untuk diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat, terutama di Jawa Timur? Kita ketahui bersama juga banyak sebenarnya koperasi yang sudah berdiri gitu ya. Tapi kan ada juga contoh sukses dan ada beberapa yang akhirnya harus tertelan dengan kemajuan dengan era gitu ya. Tapi kenapa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini penting untuk diberdayakan? Seperti apa, Pak? Merefer ke pertanyaan Mbak yang pertama tadi, bahwa apa kemudian yang menjadi pembeda antara Koperasi Desa Merah Putih ini dengan koperasi-koperasi yang sudah ada. Kalau kita melihat semangat dari Presiden Prabowo kemudian mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih ini hadir di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan memang menjadi rumah besar, di mana memang kalau kita mengacu pada model pembentukannya, yang pertama melalui pembentukan baru bagi desa atau kelurahan yang belum ada koperasinya. Kemudian ada model pengembangan. Pengembangan ini bagi desa atau kelurahan yang sudah ada koperasi dan berjalan dikembangkan agar lebih besar lagi, tentunya manfaat yang hadir lebih luas dan lebih banyak lagi. Yang terakhir untuk koperasi yang sudah ada tapi tidak aktif atau mati, maka dilakukan revitalisasi menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Nah, di Koperasi Desa Merah Putih inilah nanti harapannya sendi-sendi kehidupan masyarakat di desa ini disandarkan, terutama yang terkait dengan perekonomian, kesehatan, pangan tentunya, karena semangat pemerintah kita kali ini kan kedaulatan pangan, swasembada pangan. Nah, dengan Koperasi Desa Merah Putih inilah kemudian diharapkan menjadi rumah besar di mana nanti sebagai titik distribusi pupuk subsidi didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih ini agar kemudian lebih tepat sasaran, karena cakupannya lebih kecil sehingga lebih detail dan lebih tepat sasaran. Kemudian termasuk di Koperasi Desa Merah Putih ini nanti akan ada pergudangan-pergudangan untuk serapan hasil panen petani. Ini sekaligus memudahkan petani dan menjadi jaminan kepastian bagi petani bahwa panennya terserap. Di samping itu tentunya ada beberapa kegiatan unit usaha seperti gerai obat murah, kemudian klinik, kemudian grosir sembako yang murah, dan kemudian simpan pinjam tentunya. Nah, maka segala sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di desa ini memang diharapkan bisa tertopang dan terselesaikan di Koperasi Desa Merah Putih ini. Kan ini tujuannya banyak sekali, berarti kan butuh SDM yang dalam tanda kutip mumpuni juga ya, Pak ya, karena tidak hanya simpan pinjam seperti yang kita ketahui saat ini atau yang saya ketahui berkaitan dengan koperasi, tapi ini kan juga ada gerai obat, ada klinik nantinya, kemudian yang terutama di desa itu kan butuh sekali pupuk, karena kalau musim tanam biasanya langsung hilang gitu kan ya. Kemudian ada penyerapan panen setelah panen raya, biasanya para petani ini menghadapi harga yang turun dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu upaya kesejahteraan itu tadi ya, kemakmuran bagi masyarakat terutama di desa. Ini kan butuh orang-orang yang tepat dan mumpuni. Seperti apa tadi, apakah juga dibicarakan dengan teman-teman Dinkop berkaitan dengan SDM ini, Pak, dalam pengelolaan? Karena kan ini tujuannya luar biasa. Betul. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, Pak. Ya, jadi memang semangatnya besar dan rencananya nanti usaha yang di unit-unit usaha yang akan diselenggarakan juga besar. Tentunya nanti ini akan bersinggungan dengan anggaran yang besar juga. Maka dibutuhkan memang SDM untuk pengawal Koperasi Desa Merah Putih ini yang mumpuni. Beberapa saat yang lalu kami sebagai pimpinan Komisi B bersama dengan Kepala Dinas Koperasi mendampingi Kementerian Koperasi untuk turun melakukan pendampingan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, saat itu yang waktu itu dihadiri Pak Wamen dan Pak Sesmen, kami juga mendiskusikan bagaimana rencana untuk pengawakan
pengawak Koperasi Desa Merah Putih ini Iya, melihat betul. begitu kompleksitas dan besarnya target yang harus terselenggara di sini. Dan kami optimis ketika kemudian disampaikan bahwa nantinya pengurus inti dari koperasi ini akan diberikan BIMTEK, akan diberikan pelatihan agar kemudian paham, ngerti dan bisa menjalankan Koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan tujuannya. Ya, ya. Dan tentunya kan kita tahu bersama Mbak bahwa letak geografis kita ini kan kemudian menjadikan kemampuan penerimaan terhadap informasi, terhadap berita dan sebagainya menjadi berbeda-beda. Saya kira dengan BIMTEK yang terpusat yang mungkin nantinya akan diselenggarakan di Jakarta atau terpusat dimanapun oleh oleh Kementerian Koperasi, ini nanti akan membuat sumber daya manusia pengawak Koperasi Desa Merah Putih ini dimanapun, dari manapun, di desa manapun, ini punya kemampuan standar yang sama. Ya. Sehingga semuanya berlari kencang. Kira-kira begitu. Jadi ada SOP gitu ya. Ada SOP. Ada SOP-nya tapi juga disesuaikan mungkin dengan daerah masing-masing juga gitu ya Pak ya. Betul. Kalau daerah nelayan mungkin tidak menyediakan pupuk gitu ya. Jadi disesuaikan seperti apa, karena si SDM ini adalah garda terdepannya untuk menjalankan dan untuk mengembangkan. Betul. Jangan sampai ada terus pada akhirnya, nah ini yang tidak mau yang tidak diharapkan gitu. Jangan hanya asal ada aja tapi terus tidak berjalan dengan baik. Ini kan yang sangat disayangkan. Betul. Karena tujuannya sangat banyak sahabat. Nah, kalau kita bicara juga tentang peran DPRD adalah sebagai pengawas. Peran Komisi B DPRD Jawa Timur dalam mendukung penguatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sendiri seperti apa, Pak? Ya, kami Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang dalam proses kinerja kami bermitra dengan Dinas Koperasi dan UKM secara aktif kemudian melakukan fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Seperti yang kemarin yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa saat yang lalu kami bersama dengan Kepala Dinas Koperasi mendampingi tim dari kementerian yang dipimpin langsung oleh Wamen Koperasi dan Sesmen Koperasi beserta jajaran direkturnya untuk langsung turun ke desa-desa. Saat itu kita ke wilayah Kabupaten Malang sebagai salah satu titik yang nantinya akan dijadikan mock-up untuk memantau langsung proses pelaksanaan musyawarah desa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dan saya kira semangat ini sama di semua kawan-kawan yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur karena ini menyangkut daerah pemilihan kita masing-masing. Dan kalau ngomong dapil ini kan tentunya basis kita ya desa kelurahan. Maka semangat kawan-kawan untuk mendampingi dan memastikan proses Musdes ini berjalan dan benar-benar menghasilkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang sesuai dengan tujuannya ini dikawal dengan baik dan secara aktif memonitoring baik komunikasi dengan OPD dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM maupun komunikasi ke bawah dengan kepala desa maupun konstituen kami yang ada di desa-desa dan kelurahan yang terlibat dalam proses musyawarah desa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Oke. Itu yang dilakukan sebagai Komisi B terutama dapil masing-masing gitu ya. Betul. Karena Jawa Timur itu tadi di awal saya mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak. Betul. Hampir 8.494 gitu. Dan ada kebijakan apa saja Pak yang sedang disusun atau diterbitkan oleh teman-teman di Dewan berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Apakah ada hal yang perlu untuk jadi headline-nya atau ada yang perlu untuk ditekankan terlebih berkaitan dengan hal ini atau seperti apa? Iya, kalau kita mengacu data tadi kami kan juga saya sampaikan bahwa saya komunikasi dengan teman-teman Dinkop tadi pagi itu dalam rangka untuk persiapan launching ya, karena kami tahapnya sudah di tahapan launching. Karena begini, dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, itu 37 kota dan kabupaten sudah 100%. Sudah 100% melaksanakan Musdes.
dengan yang sudah melaksanakan Musdes ini berarti kira-kira ya sekitar 8.492 desa dan kelurahan. Atau 99,98%. Ini tentunya capaian yang luar biasa. Kita tahu Jawa Timur wilayahnya seluas ini, tapi karena itu tadi semangat untuk menjadikan Koperasi Desa Merah Putih ini bagian dari pengungkit dan kebangkitan ekonomi kita yang berbasis desa dan kelurahan ini, maka alhamdulillah pemerintah dalam hal ini Pemprov Jawa Timur dan DPRD Provinsi melakukan banyak intervensi terhadap proses-proses pembentukan ini. Misalnya Pemprov secara langsung memberikan intervensi terkait dengan pembiayaan pembuatan akta. Oh ya. Hampir 1.600 koperasi desa merah putih yang ada di kabupaten kota yang tersebar di seluruh Jawa Timur ini dibiayai oleh Pemprov. Kalau kita mengacu Inpres 9 2024 terkait dengan percepatan pembentukan koperasi desa merah putih ini, Inpres 9 2025 ya. Tentang percepatan pembentukan koperasi desa merah putih ini, memang instruksi presiden ini turun kepada semua level pemerintahan sampai di tingkatan kepala daerah, kabupaten dan kota. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, semangat yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto ini adalah persatuan, adalah kekompakan. Memang diharapkan untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan Koperasi Desa Merah Putih ini muncul kekompakan, bersatu padu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten saling gotong royong, nyengkuyung bareng agar memang target dari Presiden 12 Juli ini bisa melaunching 80.000 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia, di mana di situ Jawa Timur menjadi bagiannya. Diharapkan memang sudah bisa dilaksanakan karena masing-masing level pemerintahan ini bekerja sama dengan baik. Turut serta gitu ya. Turut serta, makanya Jawa Timur Pemprov melalui Dinas Koperasi dan UKM mengintervensi dengan pembiayaan penerbitan akta ini hampir 1.600 KDMP Jawa Timur. Itu salah satu upaya yang dilakukan percepatan dalam artian pembentukan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, sahabat. Betul. Karena kan ini koperasi yang berbadan hukum, jadi itu yang dikejar supaya selesai cepat, dan karena kalau selesai cepat masyarakat juga cepat merasakan manfaatnya gitu kan. Karena kalau sudah berbadan hukum kemudian dana itu akan bisa turun ya Pak. Atau ini masih setelah pembentukan akan seperti apa lagi jenjang-jenjang lainnya, kita akan bahas bersama dengan Pak Haji Husni Mubarak SH MMH, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, sahabat, di perbincangan Suara Dewan. Dan Anda juga bisa bergabung, bertanya ataupun juga sharing di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Anda juga bisa stay tune di perbincangan khusus Suara Dewan ini, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury, www.mercuryfm.id. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan talkshow Suara Dewan bersama dengan Pak Haji Husni Mubarak SHMM MH. Beliau Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, karena kita sedang membahas berkaitan dengan penguatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, sahabat. Dan untuk update-nya ya, karena kalau saya baca berita itu per minggu kemarin itu baru sekitar 82%-an, tapi tadi dikatakan oleh Pak Husni Mubarak bahwa sudah 99,8% atau sudah hampir 8.492 koperasi yang ini sudah siap ya, menurut data dari Dinas Koperasi. Ini ada pertanyaan yang bergabung, Pak Husni Mubarak, ada Mas Indra di Sidoarjo. Apakah nanti bisa berjalan dengan baik, Pak? Saya kok agak khawatir, trauma saja dengan koperasi-koperasi yang sudah pernah ada di negara kita ini yang akhirnya kolaps. Jaminan agar tidak kolaps koperasi ini nantinya seperti apa ya Pak, supaya berjalan dengan baik dan kebermanfaatannya bisa dirasakan? Baik, selamat sore Mas Indra.
Ya, kekhawatiran itu wajar karena memang kita punya sejarah terkait itu. Ya. Namun apa yang kemudian menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi semangat pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo. Yang semangat itu sejalan dan seiring dengan program-program strategis yang nantinya akan menjadi fokus pemerintahan beliau. Misalnya ngomong tentang swasembada pangan. Nah, swasembada pangan ini kan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo, ini lahir ketahanan pangan berbasis desa. Ya. Jadi basis terkecil dari struktur pemerintahan masyarakat kita yang paling kecil yaitu desa, ini diharapkan bisa muncul kemandirian. Nah, ngomong tentang swasembada pangan atau kemandirian pangan berbasis desa, ini kemudian seiring sejalan dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Koperasi Desa Merah Putih ini sekali lagi diharapkan menjadi rumah besar di mana nantinya misalnya itu tadi titik distribusi pupuk. Pupuk baik untuk petani maupun pupuk untuk petambak. Jadi nelayan ini juga butuh pupuk, Mbak, Betul. ternyata, Mbak, untuk tambak dan sebagainya. Unsur haranya itu perlu dijaga gitu ya. Betul. Nah, kemudian bagaimana kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menyiapkan permodalan melalui unit usahanya simpan pinjam. Bagaimana kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi titik yang kemudian menyiapkan gudang untuk serapan gabah hasil panen petani misalnya. Maka ya memang kuncinya agar kemudian ini tidak kolaps atau ini tidak berhenti di tengah jalan. Yang pertama seperti yang tadi kita bahas, Mbak. Pembentukan koperasi desa ini melalui musyawarah desa. Melalui musyawarah desa ini artinya melibatkan semua unsur. Dengan semangat koperasi di mana dari kita, oleh kita, dan untuk kita, maka peran serta semua masyarakat di Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi kunci sukses berkembang dan besarnya Koperasi Desa Merah Putih ini. Kalau kemudian kita pesimis wajar, tapi pesimisme itu harus kita bayar dengan keterlibatan kita dalam prosesnya, agar kemudian kita bersama-sama bisa mengawal, agar kemudian kita bersama-sama bisa memastikan bahwa proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar melalui musyawarah, benar-benar sesuai ketentuan yang pertama. Yang kedua kemudian karena ini musyawarah itu menghasilkan mufakat. Dalam permufakatan itu kemudian menyepakati siapa yang menjadi pengurus. Dari situlah kemudian kita harus memastikan bahwa pengurus ini hasil musyawarah dan orang-orang yang kompeten. Di dalam Juklak Juknis yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi misalnya, di situ disebutkan tentang pembentukan Juklak Juknis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya kepala desa ini nanti akan menjadi ex officio Dewan Pengawas dan tidak boleh jadi ketua. Bahkan saudara-saudaranya pun juga tidak boleh. Nah, transparansi dan akuntability semacam inilah yang diharapkan kemudian muncul semangat kebersamaan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini adalah punya kita. Ya sesuai dengan semangat koperasi tadi itu, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Maka harapan saya Mas Yudi harus terlibat aktif agar kemudian bisa memastikan mengawal Koperasi Desa Merah Putih ini seiring sejalan dengan nafas strategis tujuannya. Begitu. Jadi untuk Mas Indra, kita sebagai masyarakat ini juga harus aktif. Harus aktif. Aktif itu dalam artian adalah ya juga terlibat gitu ya dalam pengawasan atau apapun itu gitu ya, supaya koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Betul. Jangan kita pesimis kemudian kita ya tidak ngapa-ngapain gitu. Nah, ya, Pak, itu yang nanti akan merugikan kita sendiri karena prinsip koperasi ini kan untuk kita. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari Koperasi Desa Merah Putih, seperti yang tadi kita sebutkan ya, ada gerai obat murah, ada gerai toko tani, ada gerai sembako, ada klinik dan sebagainya, ya kita harus terlibat. Kita harus jadi anggota, kan gitu. Ini ada yang bergabung kembali dari Ibu Tanti di Surabaya. Kalau di Surabaya kota besar, apakah juga ada ya Pak pembentukan koperasi desa ini? Karena saya belum pernah dengar.
Jakartanya pembentukan koperasi ini di semua wilayah. Ya, jadi KDMP ini Koperasi Desa Merah Putih ini termasuk juga kelurahan. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini juga menyebutkan bahwa ini adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya. Yang seharusnya salah satunya adalah Kota Surabaya. Terkait dengan pembentukannya memang ada fleksibilitas, misalnya di daerah-daerah yang kecil atau tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan itu menjadi satu rumah besar Koperasi Desa Merah Putih, itu biasanya menggabungkan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Yeah. Nah, ada proses-proses semacam itu. Namun kalau kita merujuk dari Inpres itu sendiri, maka ya seharusnya di Kota Surabaya ini ada dan sudah menyelenggarakan proses itu tentunya. Kan namanya Koperasi Desa Kelurahan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih gitu ya. Betul. Jadi bukan hanya desa bukan untuk hanya Ibu desa. Tanti ya, tapi di kelurahan mungkin, tapi informasinya belum sampai saja ke Bu Tanti. Nah, karena itu yang saya sampaikan tadi, Mbak, kembali bahwa kita harus aktif. Dan kita punya hak loh untuk bertanya. Karena apa? Karena penyelenggaraan negara ini salah satunya ya melalui uang kita, uang pajak kita. Ya. Maka sebagai warga negara yang baik, ya kita berhak menanyakan bahwa setiap rupiah yang saya bayarkan ini jadi apa sih? Ini boleh. Jadi harus proaktif. Aktif tanya ke kelurahan, Pak, di kelurahan kita di mana nih koperasinya? Nah, itu mungkin bisa gitu ya. Karena itu tadi, kalau mungkin di desa ada toko pertaniannya, tapi kalau di kota mungkin sembako gitu ya, LPG toko obat, gitu ya, pangkalan LPG, termasuk klinik dan sebagainya ya. Itu pasti ada gitu di setiap wilayah. Ini dari Pak Hasan di Sidoarjo, koperasi yang masuk ke desa dan mengelola proyek besar seperti tambang, pertanian atau infrastruktur beresiko menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat adat ataupun petani. Contoh, wilayah tapal kuda seperti Banyuwangi, Lumajang, atau Jember yang selama ini dikenal rawan konflik agraria. Kalau yang seperti ini bagaimana, Pak? Ya, makanya tadi sudah kita jelaskan bahwa kenapa sih kok kemudian muncul Koperasi Desa Merah Putih, agar kemudian konflik-konflik yang tadi disampaikan itu tidak terjadi. Karena apa? Karena semangat dari KDMP ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah benar-benar terbentuk dari musyawarah desa. Ya. Musyawarah desa ini melibatkan semua stakeholder, semua kelompok masyarakat, tokoh-tokoh, baik itu tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk tokoh pertanian, tokoh ekonomi dan sebagainya. Sehingga dengan bersatunya kekuatan ini, maka kita bisa mengeliminir dengan langkah preventif, dengan mengantisipasi tidak terjadi konflik agraria semacam tadi. Karena apa? Karena semua terlibat di dalam, karena semua ngerti. Misalnya, koperasi merumuskan salah satu usahanya untuk A misalnya. Nah, apabila A ini kemudian berdampak negatif atau tidak sesuai dengan semangat pembangunan desa, kan tentunya nggak bisa dijalankan. Karena kan sekali lagi di koperasi ini kan nggak bisa kehendak satu atau dua orang, ini kan kehendak bersama-sama. Ini dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Maka peran serta aktif, saya kira ini sangat diperlukan agar kemudian kita bisa mengeliminir ini. Saya kira itu salah satu pembeda antara Koperasi Desa Merah Putih ini dengan koperasi-koperasi sebelumnya. Itu yang salah satunya yang membedakan gitu ya, karena masyarakat diminta untuk berperan aktif. Berperan gitu ya. serta aktif. Ini ada dari Yusnita di Gresik. Saya kok masih takut kalau koperasi ini awalnya banter di awalnya, tapi ujung-ujungnya ya kita ketahui bersama seperti koperasi yang sudah ada. Buktinya koperasi yang dibentuk di era Pak Dekarwo, Kopwan contohnya nih Pak, awalnya wah sekali, sekarang banyak yang tutup, itu dananya cuma 25 juta rupiah. Ini Koperasi Merah Putih dananya hampir sama dengan dana desa miliaran, gimana kontrolnya nanti Pak? Ya, yang pertama pesimisme atau kegelisahan atau kekhawatiran sekali lagi sah. Tapi itu harus kita barengi dengan upaya kita untuk memastikan bahwa program strategis pemerintah pusat ini, saya ulangi lagi, karena ini adalah program strategis pemerintah pusat, dalam hal ini diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo,
ini dengan aktif untuk ikut terlibat di proses pembentukannya, di proses pengelolaannya, dan di proses penggunaannya. Jadi agar kemudian anggaran-anggaran yang nanti disiapkan, baik itu dalam bentuk pinjaman atau apapun, ini bisa terpakai sesuai dengan kepentingannya, ya ini tentunya yang paling penting adalah pengawasan internal di koperasi itu sendiri. Meskipun Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya akan melibatkan semua unsur penegak hukum, APH, unsur-unsur yang terkait untuk audit, untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat, setiap rupiah uang negara yang kemudian diaplikasikan dalam Koperasi Desa Merah Putih ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kita juga mendengar banyak seperti yang disampaikan tadi terkait dengan dulu ini sudah ada loh Kopuan, dulu ini sudah ada ini. Bedanya apa? Bedanya ini menjadi program strategis nasional. Apa kemudian bedanya? Ya bedanya tentu dukungannya pasti lebih besar. Intervensi pemerintah pasti akan lebih besar, lebih detail dan lebih nyata lagi. Dan ini program menyeluruh sehingga menjadi bagian yang program ini tidak berdiri sendiri. Koperasi Desa Merah Putih ini berdiri, berjalan, beriringan dengan program strategis terkait dengan swasembada pangan. Relate berarti, terkait berarti. Kemudian terkait dengan program makan bergizi gratis, relate lagi. Bahwa nanti ya Koperasi Desa Merah Putih inilah yang akan diharapkan sebagai supplier kebutuhan bahan untuk makan bergizi gratis. Sehingga semua perputaran program-program strategis ini berjalan bersama-sama dan yang paling penting penikmat terakhirnya adalah rakyat. Itu yang paling penting. Itu yang membedakan. Ya. Itu kan di awal tadi sudah dikatakan oleh Pak Husni Mubarak adalah pengentasan kemiskinan, kemudian kemakmuran, itu adalah tujuan utama pemerataan perekonomian ya sahabat, supaya ini tadi Koperasi Desa Merah Putih benar-benar bisa dirasakan terutama untuk masyarakat di pedesaan, karena kan itu tadi dari kita untuk kita, karena yang menjalankan adalah orang-orang yang di desa tersebut, karena yang mengetahui seperti apa desa tersebut. Nah sejauh ini Pak Husni Mubarak, apa saja hambatan yang terjadi di lapangan saat proses koperasi ini? Karena kan kalau kita mulai saja pembentukannya cukup lumayan gitu ya, sampai dengan hadir gitu. Belum ini koperasi yang harus berbadan hukum dan ini adalah desa, jadi kan perlu benar-benar PR, Pak, seperti apa? Ya kalau dianggap tidak ada kendala juga saya kira enggak. Pasti ada lah kendala dalam setiap proses ikhtiar kita apapun itu, pastikan ada kendala-kendala. Nah beberapa kendala yang meskipun ini tidak signifikan tapi memang ini muncul banyak. Yang pertama masalah pesimisme tadi. Pesimisme di masyarakat terkait dengan sejarah-sejarah koperasi sebelumnya dan sebagainya itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah sumber daya manusia. Jadi bagaimana kemudian memilih, menentukan sumber daya manusia yang paling pas, yang paling cocok untuk mengawai Koperasi Desa Merah Putih ini. Itu. Yang selanjutnya saya kira ya masalah teritori ya kalau di kita, dan alhamdulillah tapi itu nggak ada masalah dengan kemajuan teknologi, dengan digitalisasi semuanya mudah. Dan ini lagi-lagi yang membedakan ya, kami merasakan benar intervensi dari pemerintah pusat terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini, di mana kementerian ini sampai turun langsung, direktur-direktur terkait di kementerian ini diturunkan langsung, ngawal langsung proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dan sebaliknya komunikasi kami ke atas ketika kami harus berkonsultasi, ketika kami harus menyampaikan ada kendala-kendala dan sebagainya, itu responsif. Kementerian Koperasi sangat responsif. Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Direktur ini sangat responsif. Ini yang membantu kemudian kendala-kendala kecil tadi bisa diatasi dengan cepat. Sehingga ya beberapa kendala sih saya kira hanya masalah teknis saja, dan alhamdulillah indikasi bahwa kendala itu tidak membuat proses ini berhenti ya saya sampaikan tadi sudah 99,98%. Artinya tinggal
0,02%. Ya. Ini semua musdes sudah terselenggara, selanjutnya akan menuju ke pengaktaan untuk badan hukumnya. Ya, ya berkaitan karena ini diwajibkan koperasi berbadan hukum karena ini tadi ya sahabat, dananya itu tidak seperti koperasi yang lain gitu ya. Iya. Dananya itu turun, memang dananya besar seperti dana desa, tapi harus turunnya itu akan harus ada proposal. Iya. Apa yang ingin dibangun, apa yang ingin dilakukan itu terlebih dahulu. Jadi ini yang membedakan nggak asal dana turun sahabat. Nah nanti pengawasannya akan seperti apa? Karena kalau bicara itu tadi kan unit usahanya banyak sekali. Ada ekonomi ataupun juga simpan pinjam masuk ekonomi, kemudian ada pangan, ada kesehatan, ada juga mungkin peningkatan untuk pendapatan dari masyarakatnya itu tadi gitu ya. Mungkin di unitnya atau di desanya ada lokasi wisata dan lain sebagainya. Ini kan banyak sekali unit usahanya. Pengawasannya akan seperti apa, Pak? Iya. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, semangat yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto adalah kekompakan dan persatuan. Proses pengawasan ini tentunya melibatkan semua unsur terkait. Misalnya dalam proses pembentukannya saja, Kementerian Koperasi sebagai leading sektor, apakah sendirian? Tidak. Ada Kemendes, ada Kemendagri, ada kementerian-kementerian lain dan badan-badan serta lembaga negara yang kemudian dilibatkan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, termasuk juga pasti nanti akan dilibatkan APH, baik itu dari kepolisian, baik itu dari kejaksaan, kemudian audit-auditor yang menjadi bagian dari lembaga negara seperti BPK dan kemudian independent auditor dan sebagainya, dan yang paling penting adalah pengawasan oleh anggota koperasi desa itu sendiri. Kami di Komisi B sudah berkali-kali berkomunikasi dengan mitra kami, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, untuk melaksanakan tusi kami dalam rangka pengawasan, selalu memonitor bagaimana intervensi pemerintah, bagaimana kemudian Dinas Koperasi beserta seluruh jajaran dan OPD terkait melakukan pendampingan, melakukan intervensi, support untuk percepatan pembentukan ini, dan nantinya tentu di proses pengawasan berjalannya koperasi ini. Ya. Karena unit usahanya begitu banyak gitu ya. Iya, nah, benar. Tadi kan kita juga mengatakan bahwa koperasi ini supaya berbeda dengan yang lain adalah diminta untuk peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Nah, seperti apa kalau menurut Pak Husni Mubarok peran dari masyarakat supaya lebih aktif, baik itu bergabung, turut menjaga koperasi ini, dan apa saja syarat dan juga prosedur? Apakah itu sudah dibicarakan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota koperasi ini, Pak? Iya. Jadi peran serta aktif masyarakat yang kita harapkan adalah tentunya dari proses awal pelaksanaan musyawarah desa khusus terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Di mana di Musdesus itulah kemudian disepakati, dimufakatkan dari proses musyawarah itu susunan kepengurusan di koperasi tersebut, yang kemudian nanti akan didaftarkan untuk pengesahan melalui sistem administrasi badan hukum. Jadi keluar akta notarisnya tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, setelah itu baru kemudian ada syarat-syarat keanggotaan yang akan tertuang di ADART. Tentunya ini nanti yang akan menjadi acuan, bagaimana sih masyarakat yang mau jadi anggota, apa sih hak anggota, yang sebelum itu harus ngomong apa kewajiban anggota dan sebagainya. Nah, itu nanti pasti akan diatur dalam ADART, tentunya tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku. Itu akan ada gitu ya sahabat, karena kan untuk sejauh ini setelah koperasi ini hadir juga berbadan hukum itu tadi kan ada proses-proses selanjutnya gitu ya. Nah, ini karena sudah pukul 5 lewat Pak, saya pengen gak kerasa sudah 1 jam. Ambil 1 jam sebagai closing statement dan juga rencana jangka panjang mungkin dari teman-teman di Komisi B, seperti apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, Pak. Baik, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah salah satu inisiasi dan program dari Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya periode ini, di mana ini merupakan bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto
bagaimana kemudian membangun dari bawah, membangun dari desa untuk mewujudkan kemakmuran, untuk pengentasan kemiskinan. Nah, semangat yang luar biasa ini, program yang strategis ini harus kemudian kita tangkap sebagai bentuk kesempatan untuk menjadi pengungkit pendorong kebangkitan ekonomi desa. Kita sebagai masyarakat desa maupun kelurahan tentunya harus berperan serta aktif, terlibat dalam proses pembentukan, pengelolaan, dan nantinya tentunya pengawasan Koperasi Desa Merah Putih ini, agar kemudian tujuan utama dari Koperasi Desa Merah Putih ini, itu tadi kita entaskan kemiskinan, kita ratakan kemakmuran yang merata, kemiskinan yang terentas, ini bisa benar-benar terwujud, sehingga kemandirian desa bisa terwujud. Maka ngomong Indonesia Maju, Indonesia Jaya ini tidak hanya jargon dan dalam konteks nasional saja, tapi dari desa kita bisa benar-benar merasakan kemandirian, merasakan kesejahteraan, dan merasakan kemakmuran itu. Jadi saya minta pemirsa sahabat Merkuri FM untuk terlibat aktif di proses pembentukan, proses pengelolaan, dan nantinya proses pengawasan Koperasi Desa Merah Putih. Karena ini sejatinya adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, itu ya yang perlu kita garis bawahi, karena Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dari kita, oleh kita, untuk kita, sahabat. Jadi kita harus menjaga bersama supaya keberlangsungan dan keberlanjutan dari koperasi ini terus bisa dirasakan oleh masyarakat, karena itu tadi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran. Itu tujuan utama. Jadi kita harus benar-benar bisa terlibat di dalamnya, baik aktif maupun tidak gitu ya. Betul. Sebagai pengawasannya. Aktif adalah yang menjadi SDM di dalamnya itu tadi, sahabat. Dan sekali lagi, karena meskipun koperasi desa yang banyak dikatakan oleh di informasi atau apapun untuk masyarakat kota ya, karena kita ada kelurahan, jadi sebenarnya koperasi ini ada atau hadir di manapun, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, sahabat. Terima kasih Pak Haji Husni Mubarak. Terima kasih Mbak, terima kasih pemirsa, terima kasih pendengar. MMMH, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur sudah hadir menyempatkan waktu makasih. Di kesibukan beliau, sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal di perbincangan ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Ketemu lagi di perbincangan Khusus Suara Dewan berikutnya, sahabat, dengan tema yang tentunya demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih.